Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara tentang masa depan, tentu harus juga berbicara dengan masa sekarang dan masa lalu. Karena disukai atau tidak, masa lalu itu merupakan cerminan bagaimana kita harus melakukan sesuatu di masa kini dan untuk mendapatkan kesempatan di masa yang akan datang. Kalimat ini tentu sederhana sekali, tetapi hakikatnya perlu dipahami sama-sama. Bahwa ketika kita menjadi sosok yang dipertimbangkan untuk menjadi pemimpin, atau menjadi anggota, atau menjadi peserta, atau apapun istilahnya, maka kita harus mempunyai aturan yang jelas. Beragama juga demikian, harus mempunyai aturan yang pasti. Dan Islam mempunyai aturan ini, di mana ketika ada perintah ta'muruna bil ma'ruf, kalimat berikutnya mesti diiringi atau disambung dengan wanyanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar merupakan satu kondisi di mana seorang pemimpin memang harus mempertimbangkan kondisi untuk melaksanakan yang baik dan mencegah yang mungkar. Sebagaimana juga sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, ada istilah bagaimana seorang pemimpin ini bisa menempatkan kondisinya. Ketika dulu Ki Hajar Dewantara memberikan kode atau tipe kepemimpinan yang sesuai dengan posisi masing-masing. Misalnya kayak dulu sering saya sampaikan, Enggar Susung Tulodo ing Madya Mangunkarso Tutpuri Andayani, tetapi ada juga tipologi pemimpin yang tentu kondisionalnya atau kondisinya beda dengan hal yang seperti disampaikan di atas. Kenapa demikian? Karena tentu pemimpin itu disesuaikan dengan harusnya seperti apa, caranya bagaimana. Karena seorang pemimpin ketika ada deadlock, ada kebuntuan, maka harus memberikan sebuah kondisi di luar kemampuannya atau di luar kebiasaannya, yang kita sering sebut dengan istilah extraordinary. Kemampuan-kemampuan daya jelajah seorang pemimpin akan sangat berpengaruh terhadap yang dipimpinnya. Itulah maka seorang pemimpin ini harus mampu menempatkan pada posisi yang seperti apa dan bagaimana mensikapinya. Ada slogan Jawa atau bahasa saya menunjukkan pada aspek bahwa orang Jawa itu mempunyai aturan yang tentu berbeda dengan aturan-aturan yang ditetapkan di kondisional yang lain. Istilah yang masyhur sering didengar adalah menjadi pemimpin itu tidak boleh adigang, adigung, adiguno. Mungkin kalau generasi milenial yang sekarang tidak akan paham atau belum paham terhadap bahasa Jawa seperti ini. Dan ini memang harus disosialisasikan terus. Bahwa bahasa Jawa itu bukan bahasa yang kuno, bukan sesuatu yang naif untuk dibicarakan, tetapi aturan-aturannya memang tegas. Bahwa orang Jawa itu tidak mau menyerah dalam kondisi tertentu, itu memang benar. Sebagaimana dulu dijelaskan oleh Allahyarham almarhum Profesor Agus Sunyoto menyatakan, orang Jawa itu punya karakter tiga ngo. Kalau dalam kondisi perdebatan, dia itu tidak menang atau mungkin akan menghindari dari segala kondisi sehingga menjadi sesuatu yang berbahaya atau membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya sendiri, maka dia akan ngalah. Ngalah bukan berarti kalah, tapi bagaimana mereka mengupayakan untuk win-win solution. Bagaimana memberikan pemberdayaan secara kondisional. Supaya apa? Supaya kita tahu, itulah namanya kecerdasan emosional.
bahwa ngalah bukan berarti kalah. Berbeda dengan ngalas. Ngalas itu artinya pergi ke alas atau pergi ke hutan. Tapi kalau ngalah artinya cerminan bahwa orang-orang itu harus berupaya untuk mendewasakan diri, untuk out of body, menyampaikan dalam kondisi yang sesederhana mungkin, supaya dia tidak memberikan maldorot kepada orang lain. Sehingga orang perlu ngalah. Tetapi ketika ngalah itu kok malah masih dicecar dengan kondisi tertentu, maka dia akan ngalih, berpindah tempat. Artinya apa? Orang Jawa sebenarnya tidak menginginkan sebuah konflik yang berkepanjangan. Dia tidak mau ada pertengkaran yang berkepanjangan. Sehingga ketika sudah ngalah, kok masih ada cecaran terus, masih dimusuhi terus, maka lebih baik ngalih. Ngalih itu berpindah tempat. Tapi ngalih itu kok masih dikejar saja. Senjata yang ketiga, yang ini sangat berbahaya, yakni ngamuk. Orang Jawa kalau sudah ngamuk berbahaya. Maka ada istilah sedumuk bathuk senyari bumi. Wah, ini luar biasa. Kalau dalam bahasa Indonesia, berjuang sampai dengan titik darah penghabisan. Orang Jawa mempunyai istilah sendiri, sedumuk bathuk senyari bumi. Bagaimana ketika proses itu berlangsung, maka aspek ini sudah melibatkan tiga. Pertama akal, kedua okol. Akal itu artinya adalah penalaran kognitif. Kemudian okol adalah sebuah kekuatan lahiriah dan batiniah. Dan yang ketiga adalah kekuatan spiritual. Orang Jawa tetap menggunakan tiga aspek ini untuk melawan sesuatu. Maka jangan heran ketika orang Jawa dijajah Belanda, itu menyatakan dengan penjajahnya itu menyatakan doro. Alangkah naifnya ketika yang dijajah dengan yang menjajah kok menghormati sekali. Doro tuan. Ada bahasa sederhana namanya tabik tuan. Selamat datang tuan. Saya menghormati tuan. Ada nama tuan Sayyid. Menghormati secara kondisional. Padahal mereka penjajah. Menjajah orang seperti kita. Menjajah Jawa. Tetapi orang-orang dulu masih menggunakan tepo, seliro. Masih berunggah-ungguh dengan mengatakan kaum penjajah sebagai ndoro. Nah, sehingga tentu kembali kepada tipe kepemimpinan tadi. Adigang, adigung, adiguno merupakan satu kondisi. Adigang itu bagaimana seorang pemimpin harus bisa mengendalikan kekuatannya. Harus bisa mengkondisikan sesuatunya secara kekuatan dengan hal-hal yang baik. Tidak menyombongkan diri dengan apa yang menjadi capaian sekarang. Tetapi melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Adigang. Adigung itu adalah membanggakan kebesarannya. Membanggakan status sosialnya. Membanggakan kondisi yang ada sekarang. Aji mumpung. Wah, mumpung saya jadi pengurus, maka saya akan menguras. Maka orang Jawa pada saat lalu mempunyai slogan yang cukup lumayan kita kenang dan mungkin generasi milenial sekarang juga harus mengerti. Orang Jawa model dulu menyatakan kulo mboten ngapusi, mboten korupsi. Orang Jawa yang memimpin itu tidak menipu dan tidak korupsi. Artinya tidak menggunakan aji mumpung untuk memposisikan sesuatu. Apakah dalil Arabnya ada? Ada. Misalnya sering saya sebut man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan kekuatan, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati, ketika itu tidak mampu maka dengan lisannya. Ketika tidak mampu maka dengan hatinya. Tetapi dengan hatinya itu ya selemah-lemah iman. Nah, maka orang Jawa menyatakan kalau memimpin ya tidak boleh adigung. Tidak boleh menggunakan kebesarannya. Tidak boleh menggunakan
kemampuan-kemampuan secara derajatnya untuk minteri orang, untuk memperalat orang, untuk menjebak orang, atau mempolitisasi orang. Nah, inilah yang menjadi konsep awalnya. Yang terakhir, tidak boleh adiguna. Adiguna itu kagunan, itu berkaitan dengan penguasaan ilmu tertentu. Ketika seorang pemimpin menguasai ilmu tertentu, maka diharapkan tidak menggunakan ilmu itu untuk sewenang-wenang. Dalam bahasa sekarang disebut sopo waniaku atau sopo siro sopo ingsun, sopo siro tanding ingsun. Sopo siro sopo ingsun itu artinya siapa kita atau siapa saya, siapa Anda. Siapa Anda, siapa saya. Sopo siro tanding ingsun. Siapa Anda yang bisa menandingi saya. Tetapi harus menggunakan kriteria mulat sariro hangrosowani. Introspeksi lahir batin. Maka orang dulu yang mempunyai kapasitas itu harus mempunyai jiwa ningrat. Ning adalah bagaimana orang bisa melihat dirinya ke dalam dan keluar. Ning itu inside looking out. Bagaimana orang bisa melihat dan di luar dirinya seperti apa. Kalau dalam bahasa filsafat disebut out of body. Bagaimana bisa ngerogoh sukmo. Bagaimana bisa mukso. Itu seorang pemimpin mampu memahami siapapun dan apapun yang dihadapinya. Rat adalah outside looking in. Bagaimana yang di luar mampu memahami kapasitas orang yang dipimpinnya. Tidak hanya sekedar diperintah, tapi memahami siapa yang diperintah. Maka proses berpikirnya tentu harus dihadapkan pada aspek ini. Maka memimpin tidak boleh adigang, adigung, adiguno. Tidak boleh menggunakan kesombongannya, tidak boleh menggunakan derajatnya, dan tidak boleh menggunakan ilmunya untuk sewenang-wenang, untuk melakukan hal-hal yang di luar batas. Tetapi bagaimana ketika itu untuk komitmen? Akan sangat berbeda tentu. Misal, ada pernah kasus bahwa seorang pemimpin negara harus taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kepala institusi tertentu dalam pendidikan atau dalam organisasi yang lain, misalnya harus mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Kalau yang tidak mengakui fakta integritas seperti itu harus mundur dan sebagainya. Itu namanya ketegasan. Itu tidak adigang, adigung, adiguno. Tetapi itu adalah untuk meluruskan kondisi supaya bisa menjadi lebih baik. Karena memang sesuai dengan tugasnya. Pemimpin itu berbeda dengan pimpinan. Kalau pimpinan itu hanya mengkondisikan segala sesuatu berdasarkan pada bintek, jubnis atau juplak atau apapun istilah secara sekarang. Tapi pemimpin harus mampu mengarahkan apa yang harus terjadi. Dan ketegasan seorang pemimpin itu perlu. Maka ada bahasa sederhana di dalam kepemimpinan itu ada astabrata. Ada 8 aspek yang perlu dilakukan sebagai jiwa seorang pemimpin. Ini yang harus dipahami sama-sama. Supaya seseorang ketika memimpin dalam kondisi tertentu, orang harus menggunakan kekuasaannya. Harus memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan-kepentingan yang lebih baik. Untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Dan yang lebih penting adalah untuk kepemimpinan yang membangun, bukan merobohkan. Motivation building, membangun motivasi, gedung-gedung motivasi, supaya masyarakatnya atau supaya bawahannya termotivasi untuk membangun, untuk memberikan yang terbaik, harus dicontohkan sebagai seorang pemimpin. Maka setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in,
wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap pribadi kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin tentu akan dimintakan pertanggunganjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dalam kesempatan ini seperti biasa mari kita mendoakan kepada diri kita dalam iklim seperti ini. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita merupakan satu pijakan sehingga kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja. Jangan sampai dengan sebuah kesulitan kita bisa ngersuloh, undat-undat dalam bahasa Jawa, atau membuat statement-statement yang tidak pas dalam diri kita. Karena yang paling penting adalah marilah kita mendoakan diri kita, semoga kesulitan-kesulitan yang ada pada kita, pada sahabat kita, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan sosial, mungkin kesulitan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, atau ada masalah yang lebih berat dari itu barangkali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, yang telah mendukung acara ini, yang telah membagikan konten ini di medsos panjenengan masing-masing. Semoga amal baik panjenengan semua, ikhtiar yang panjenengan lakukan, senantiasa mendapat balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.